Halo semuanya, kenalin nama aku Fauzan Akmajaki. Aku dari kelas 11 TJKT 4. Hari ini aku membuat video tentang tugas reputasi aku, yaitu membuat IoT. Nah, di sini aku mengambil pelajaran MPP 1 level 2, yaitu membuat IoT dengan berbasis microcontroller ESP32, satu sensor, satu aktuator, dengan aplikasi dan database-nya. Nah, IoT itu apa? IoT itu merupakan singkatan dari Internet of Things, yaitu perangkat fisik, misalkan kayak sensor, mesin, yang terhubung ke internet. Jadi cara kerjanya itu otomatis dan nggak usah melibatkan manusia. IoT ini biasanya ada di alat-alat sehari-hari, contohnya kayak di lampu, di bel pintu, yang kayak gitu. Kalau misalkan kalian sering lihat di internet itu ada aplikasi yang bisa ngatur lampu sesuka hati itu. Nah, itu salah satu contoh IoT. Nah, mungkin selain IoT, kalian juga pernah dengar konsep yang namanya itu M2M. Nah, M2M itu sebenarnya versi sebelumnya dari IoT, jadi dia itu singkatan dari machine to machine. Dia itu komunikasinya itu langsung antar device ke device lain, jadi nggak perlu pakai internet. Makanya sistem M2M itu biasanya lebih tertutup. Contohnya itu kayak mesin ATM yang langsung kirim data ke server bank. Kalau misalkan IoT, dia itu lebih luas jangkauannya, karena dia itu kan pakai internet kan, dan datanya itu bisa diakses dari mana aja, bahkan bisa lewat cloud kalau misalkan niat. Nah, jadi kita kalau misalkan pakai IoT itu datanya itu bisa langsung ke kita gitu, sebagai user bisa lewat aplikasi, dashboard, ataupun website gitu. Kalau misalkan disimpulin ya secara sederhana, M2M itu lebih terbatas gitu, karena sistemnya itu kan tertutup kan. Kalau misalkan IoT itu lebih fleksibel karena dia terhubungnya ke banyak sistem, bukan ke satu sistem doang, bukan ke suatu perangkat doang. Makanya lebih fleksibel dan kita sebagai user pun bisa lebih leluasa buat makainya. Nah, di sini alat yang aku buat itu aku namai sebagai dimeter. Alat ini fungsinya itu buat nge-measure atau mengkalkulasikan jarak antara mobil dan alat parkir. Jadi ini tuh buat kayak ngatur jarak antara si mobil sama parkir, apakah terlalu dekat atau terlalu jauh gitu, kayak gitu. Nah, di sini untuk tampilan alatnya tuh kayak gini ya. Ini aku sambungin ke breadboard biar lebih gampang. Nah, di sini untuk ultrasonicnya nih kita tes. Nah, kalau misalkan aku deketin ya tuh bakal nyala. Dan semakin jauh si beepnya tuh bakal mulai ngecil. Kayak gitulah. Nah, jadi ini kalau misalkan aku lepas tangan aku gak ada apa-apa di depan tuh, nggak bakal merah. Tuh, kayak gini ya. Ini aku disini pakai ESP32, ultrasonic, sama beberapa kabel jumper dan 2 LED kayak gitu. Nah, buat kalian yang bingung setelah aku kasih lihat alatnya tadi, di sini aku menggunakan Walkwi ya sebagai media belajar buat pimpinan. Nah, di sini aku pakai 3v3 buat ke VCC-nya. Ini sensor ultrasonic. Yang kedua itu aku pakai pin 25 sama 26 buat ke trigger sama echo-nya. Nah, di sini untuk GND aku pakai yang di sini GND titik 2, aku sama di sini. Untuk LED aku ngambil GND-nya ground-nya dari tempat yang sama, yaitu di GND 3. Untuk pin LED-nya aku pakai di 19 sama 18. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Bisa dilihat ini kodenya itu sekitar 116 baris. Kalau misalkan kodenya doang 114. 116 baris. Ini di sini ini library yang aku pakai. Ada library WiFi dari ESP32 sama library Firebase. Nah, ini untuk password WiFi-nya, ini biar si ASP-nya bisa nyambung ke WiFi, biar bisa nerima data sama ngirim data ke database. Nah, ini untuk pin-pinnya. Ini di sini aku pakai define, bukan pakai konstan, biar lebih rapi aja sebenarnya.
Nah, ini untuk kode yang bakal kita pakai buat ngatur jarak. Ini long duration pulse in, itu echo pin height. Ini si echo pinnya kita nyalain biar dikalkulasiin di sini. Ini kode ini buat nyambung ke wifi. Terus ini void setup. Nah, untuk void setup ini kode yang bakal dijalanin ketika si alatnya itu baru nyala. Contohnya di sini aku pakai si pin modenya itu trigger pin, output, sama LED itu aku pakai output. Jadi pin mode ini kalau misalkan secara singkatnya itu ketika alatnya nyala, si pinnya itu bakal dikasih mode apa, apakah input atau output gitu. Untuk echo pin aku kasih input karena kayak gini kan, ini buat ngekalkulasi jaraknya. Terus ini buat digital light, ini buat nentuin apakah low itu off atau high ya, kayak gitulah. Ini buat LED. Ini buat config Firebase, buat ngasih data ke Firebase. Nah, di sini di void loop ini kode yang bakal kita pakai. Jadi void loop itu kalau misalkan secara singkatnya itu dia itu loop kan, berarti berulang gitu. Jadi kode ini tuh bakal terus dijalanin selama alatnya nyala. Nah, di sini long distance get distance itu ini yang ini ya, get distance yang ini. Serial print distance-nya cm yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini untuk kode if-nya. Di sini itu kayak yang tadi aku udah jelasin, kalau misalkan si alat yang aku bikin ini ada dua lampu, yaitu yang merah sama yang hijau. Ketika si jaraknya di atas 100 cm itu gak bakal ada si lampu merah, si LED merahnya itu gak bakal nyala. Nah, ketika di bawah 100 cm itu lampu merahnya bakal nyala. Nah, ini untuk LED nya kayak gini kodenya. Nah, ini buat kode sambungan yang ini. Nah, kalau misalkan ini itu kode buat ngirim data ke Firebase nya. Ini sebenarnya kode simple ya. Ntar untuk di Firebase nya itu seperti ini. Nah, ini itu di Firebase nya itu kayak gini. Kalau misalkan aku deketin tangan, nah ini tangannya aku deketin itu jaraknya berubah. 15, 22, ini aku jauhin coba 40. Nah, ketika si distance-nya itu di bawah 20, si alarmnya bakal nyala. Tuh, si alarmnya bakal nyala. Jadi aku trigger ketika 20 cm kurang, itu si ininya bakal nyala. Nah, ini untuk di kodularnya. Aku di sini nggak pakai MIT App Inventor, tapi di sini aku pakai kodular karena aku lebih familiar sama kodular. Untuk bloknya di sini cuman satu ya, di screen satu. Nah, aku tuh main di screen 2-nya. Nah, ini kodenya kayak gini. Ketika screen 2 dimulai, si ininya itu bakal nge-call data dari Firebase buat ngeganti distance M yang ini. Nah, angka yang ini. Jika nggak ada data yang diambil, dia itu bakal nol si datanya. Nah, ketika si datanya itu berubah, dia bakal ngeganti tagnya, yaitu distance M yang ini, itu ke value yang ada di Firebase. Ini juga sama. Ini fungsinya sama nih. Nah, ini aku bikin satu blok lagi buat ini buat tombol back. Nah, kita cobain aja langsung ya secara real time itu kayak gimana. Ntar aku bakal pakai HP aku buat kodularnya. Nah, di sini aku bakal ngecek apakah si IoT-nya itu udah bisa pakai aplikasi atau belum. Nah, di sini aku pakai kodular. Kita bakal langsung ke tes.
Nah, ini aku bakal pakai companion ya, companion buat ngeceknya. Langsung aja connect to companion. Terus aku bakal masukin kodenya di sini. Nah, kita tunggu bentar buat nge-connect-nya. Nah, ini bisa kita lihat di HP aku itu udah bisa pakai. Nah, terus kita bakal start. Nah, kita lihat di distance-nya itu udah ada ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sini di bawah. Di distance-nya itu udah ada. Ini udah ganti-ganti. Kalau misalkan aku coba kita jauhin. Nah, jaraknya itu udah 700 tuh, 800 cm, 8 meter. Kalau misalkan aku coba giniin, no, si jaraknya ganti. Ini ketika tangan aku deketin, jaraknya itu ganti. Tuh, semakin jauh, 39, 50. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk alat IoT aku kali ini itu berhasil. Mantap. Terus apakah IoT kalau misalkan nggak ada internet masih bisa jalan? Jujur bisa, cuman nggak ada data yang kekirim ke database. Jadi kalau misalkan aku contoh pakai yang ini, pakai alat apa yang ini, dia itu nggak aku colokin ke internet, itu bisa si alatnya itu masih berfungsi, cuman datanya itu nggak kekirim ke database. Dan kalau misalkan kalian mikirin biaya, itu sebenarnya IoT itu cenderung murah ya. Aku juga di sini, aku kebanyakan minjem sih alatnya, cuman ada beberapa yang aku beli. Contohnya itu kayak Node MCU ini SP32 itu sekitar 30 ribuan. Ini sensor juga segituan. Jadi budget aku buat bikin ini tuh sekitar ya kurang lebih 100 ribuan lah, 100 ribu ke bawah. Cuman yang namanya internet ya pasti keamanannya tuh, apalagi yang device-device kayak gini itu yang kecil-kecil itu biasanya kurang aman kalau misalkan nggak dirawat. Jadi makanya penting kalau misalkan mau nge-set up suatu device IoT itu harus pakai password, terus dienkripsi juga, terus si sistemnya juga harus diupdate secara rutin lah, biar ke monitor sama kita. Takutnya karena emang IoT itu kan menggandung komponen-komponen yang bisa diambil alih sama orang lain kan, takutnya bisa berbahaya buat kita sendiri gitu. Nah, jadi itu dia guys, alat IoT aku. Memang secara desain dia masih ya simple lah, karena aku juga belum punya alat yang memadai. Aku juga solder belum bisa, coding juga seadanya gitu loh. Nah, untuk pengaplikasian ini jelas ya, si alatnya ini itu dia nyala nih. Untuk pengaplikasian jelas si alatnya ini itu buat parkiran, karena tadi yang aku udah jelasin kan, ketika pakai kodular ya itu buat ngecek seberapa dekat sama jauhnya suatu kendaraan ke tembok. Untuk pengaplikasian sensor ultrasonik itu sebenarnya banyak ya. Misalnya kalian mau sambungin sama kamera, sama motor atau sama apa gitu, bukan motor ini ya, bukan motor, sama motor penggerak, itu kalian bisa bikin garasi otomatis yang bakal ngebuka kalau misalkan kalian deketin. Ya banyak lah pengaplikasiannya. Nah, jadi segitu aja guys video aku kali ini. Memang aku nggak banyak ngejelasinnya, aku lebih sering nampilin video cara kerjanya, terus aplikasinya kayak gimana, karena emang ngejelasin yang kayak gini tuh sebenarnya susah guys, gak bisa apa ya istilahnya, gak bisa asal ngomong lah, harus paham gitu. Kalau misalkan gak paham, gak ngerti ntar. Nah yaudah, segitu saja video aku kali ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.